Ya Bapak kasih Tuhan, dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya mengajak kita membacanya bersama-sama. Saya pikir ini adalah salah satu firman Tuhan dengan penggambaran yang sangat indah yang digambarkan oleh Paulus. Mari kita membaca dari Efesus 1, Efesus 2, ayat 1 sampai 10, saya akan membaca ayat yang ganjil. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membaca ayatnya yang genap, demikian seterusnya sampai ayat ke-10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya demikian jauh Bapak kasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang berbahagia ialah kita yang membaca, kita yang merenungkan, dan kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2019 ada satu lukisan yang cukup mengguncang dunia seni pada saat itu. Lukisan karya Paul Gauguin. Next. Di lukisan itu berjudul When Will You Marry? Nah, lukisan itu terjual seharga $105 juta. Ya kalau dirupiahkan sekitar 1,6 triliun rupiah. Wow, angka yang sangat besar. Yang mengejutkan adalah selama 40 tahun, lukisan itu hanya tergantung di dinding di dapur wanita tua. Setiap hari wanita tua itu tanpa tahu, ia melewati lukisan itu. Ia makan, minum, ia mandi, dan melakukan segala sesuatu tanpa menyadari ada lukisan berharga di rumahnya. Ia bahkan pernah berpikir untuk apa? Untuk memberikan lukisan itu kepada tukang loak atau kepada pengumpul barang bekas. Karena dia pikir, untuk apa ini lukisan? Ini lukisan tidak berharga. Ini lukisan kuno. Sampai kemudian suatu hari ada seorang ahli seni berkunjung ke sana. Ketika ahli seni itu secara kebetulan datang dan kemudian dia melihat lukisan itu, dia berteriak, "Nyonya, ini adalah lukisan masterpiece, mahakarya yang tak ternilai harganya." Tapi wanita tua itu tertawa, hahaha katanya, "Tidak mungkin. Ini hanya lukisan tua, warisan keluarga." Tapi ahli seni itu kemudian menjelaskan kepadanya komposisi warnanya, goresan-goresan kuasnya, bahkan yang paling bernilai, nilai sejarahnya. Nah, ketika dijelaskan perlahan-lahan, wanita tua itu kembali mulai melihat dengan cara yang berbeda. Dia tadinya melihat itu lukisan biasa, dia kini menyadari
itu adalah lukisan yang istimewa. Yang tadinya lukisan mau dibuang karena dianggap tidak bernilai, ternyata itu adalah harta yang mahal atau tak ternilai harganya. Bapak kasih Tuhan, kisah ini mengingatkan saya kepada sesuatu yang jauh lebih berharga dari lukisan itu, yaitu kasih karunia Allah atau anugerah keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita sama seperti wanita tua itu. Kita seringkali tidak menyadari bahwa kasih karunia yang Allah berikan di dalam hidup kita adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Kita mungkin menjalani hari demi hari, Bapak kasih Tuhan, dalam rutinitas, bekerja, makan minum, melakukan berbagai aktivitas-aktivitas kita, melakukan ini dan itu. Tetapi kita tidak menyadari atau mengabaikan bahwa kasih karunia Allah itu adalah masterpiece, adalah karya agung, mahakarya Allah di dalam hidup kita. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah menerima kasih karunia itu dan menganggap kasih karunia itu sesuatu omong kosong, biasa-biasa saja. Kadang-kadang kita mungkin masih hidup di dalam kerendahan diri. Kita masih hidup merasa tidak berguna, merasa hampa, merasa tidak bernilai. Padahal sebenarnya Tuhan tidak begitu memandang kita. Dia melihat kita dan memberikan anugerah yang besar di dalam hidup kita. Seperti sang ahli seni yang dapat menilai nilai tersembunyi dalam satu lukisan. Paulus hari ini, Bapak kasih Tuhan, ingin menunjukkan kepada kita bahwa anugerah Allah, kasih karunia Allah, itu merupakan mahakarya yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Yang kita tidak boleh anggap sepi, yang tidak boleh kita anggap biasa-biasa, tetapi menganggapnya sebagai mahakarya, masterpiece of God, karya agung Tuhan. Mengapa demikian, Bapak kasih Tuhan? Yang pertama, karena kasih karunia Allah itu membebaskan kita dari kematian rohani, dari penghukuman yang paling mengerikan sesungguhnya. Bapak kasih Tuhan, next. Pernahkah kita melihat ikan, terus ikan itu diambil dari akuarium, terus ditaruh di atas meja? Meskipun kita lihat ikan itu masih utuh gitu ya, dan ia tampak masih bergerak-gerak, menggelepar-menggelepar, kita tahu bahwa ikan itu tidak berada di tempat yang seharusnya. Cepat atau lambat, ikan itu akan mati sepenuhnya. Nah, begitulah manusia tanpa Allah. Meskipun manusia mungkin kelihatan hidup, dia bernafas, dia berjalan dan melakukan berbagai hal. Sesungguhnya ketika manusia di luar dari Tuhan, dia kehilangan atau lepas dari sumber kehidupan yang sejati. Manusia tanpa Allah sebenarnya berada dalam kondisi yang mengerikan, Bapak kasih Tuhan. Dan itulah yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus. Ia mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Sebelum orang-orang di Efesus itu percaya kepada Tuhan, menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya, mereka sebenarnya sudah mati. Mereka dulu adalah orang-orang yang menyembah Dewi Artemis, melakukan perbuatan-perbuatan jinah, perbuatan amoral, terlibat dalam ritual penyembahan berhala, melakukan sihir, praktek okultisme. Sekalipun mungkin secara fisik mereka sehat bugar, tubuh mereka baik-baik saja, tetapi di mata Paulus, tanpa Tuhan, mereka dulu adalah orang-orang yang mati. Mati di sini merujuk kepada kematian rohani, yaitu keterpisahan dengan Allah. Kondisi rohani di mana mereka tidak mampu mencari Allah, tidak mampu mengenal Allah, bahkan tidak mampu untuk merespon Allah. Mereka enggak merasa berdosa sama sekali ketika mereka melakukan penyembahan. Karena mereka terpisah dari Allah. Mengapa? Mengapa manusia mati secara rohani?
Paulus mengatakan apa? Karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Pelanggaran di sana itu menunjukkan tindakan yang melewati batas. Tindakan yang melanggar hukum ketetapan Allah. Sedangkan dosa itu adalah kegagalan untuk mencapai standar kekudusan Allah. Sebenarnya kalau digabung itu sebenarnya ada kalimat pasif, ada kalimat negatif. Kalimat aktifnya di sana, kalimat aktifnya adalah melanggar, secara sadar melanggar. Tuhan sudah memberikan aturan-aturan, tetapi mereka melanggar. Yang kedua, tidak mencapai, itu pasif, tidak mencapai standar kekudusan Allah. Dan kalau kita lihat di sana, kedua kata itu memakai nuansa plural atau jamak. Makanya ditulis pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa. Artinya apa? Pelanggaran itu bukan hanya sekali, dosa itu bukan hanya sesekali, bukan. Tetapi pelanggaran itu menunjukkan dosa yang banyak, pelanggaran yang banyak. Itu berkali-kali dilakukan, terus-menerus dilakukan. Makanya kata Paulus, kamu hidup di dalamnya. Artinya dosa, pelanggaran itu menjadi gaya hidup. Itulah yang mereka lakukan setiap hari. Makanya tidak heran ketika Agustinus mengatakan orang yang di luar Allah, manusia itu tidak bisa tidak berdosa. Pasti melakukan dosa. Dan makanya kemudian kasih Tuhan, dosa manusia itu menjadi banyak sekali. Kalau kita hitung dosa-dosa kita, mungkin dosa kita itu bergunung-gunung, banyak sekali. Mengapa kita hidup di dalam dosa yang begitu banyak? Paulus mengatakan karena kita dibelenggu. Atau dalam bahasa John Stott itu kita diperbudak oleh dosa. Dan ada 3 hal yang memperbudak kita katanya next. Yaitu dunia ini atau keduniawian, iblis, dan kemudian kedagingan kita. Nah kata dunia ini di sana, itu artinya nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, sikap dunia ini yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu mempengaruhi kita setiap saat, setiap waktu. Dunia ini misalnya mengajarkan yang paling penting adalah uang. Gak peduli dengan orang lain. Yang penting dapat cuan. Gak peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita. Gak peduli dengan cara kamu mendapatkannya seperti apa. Atau kita mengejar kekuasaan dengan segala cara. Hidup ini misalnya katakan hanya sekali. Maka bersenang-senanglah, gak ada dampaknya. Nah kasih Tuhan, dunia ini mempengaruhi kita setiap saat. Entah apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, itu mempengaruhi kita. Itu mempengaruhi kita setiap saat. Dan kemudian nanti kita bisa menjadi sama. Hidup kita menjadi sama, nilai-nilai kita menjadi sama dengan dunia ini. Yang kedua, iblis. Firman Tuhan mengatakan, ia adalah roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kata sedang bekerja di sana itu menunjukkan bahwa ia aktif. Ia terus-menerus bekerja tanpa lelah untuk menggodai, menipu, mempengaruhi pikiran, keputusan dan tindakan manusia. Bahkan dalam 2 Korintus Paulus mengatakan, ilah zaman ini yang seringkali membutakan mata banyak orang. Iblis memang kita tidak perlu takuti berlebihan. Karena ia terus mempengaruhi kita, tetapi kita tidak boleh meremehkannya. Dan yang ketiga, apa yang memperbudak kita sehingga dosa kita itu bergunung-gunung banyak dan kita hidup di dalamnya, yaitu kedagingan, hawa nafsu daging. Ini adalah musuh yang ada di luar diri kita. Kalau tadi sesuatu yang eksternal, sekarang yang internal. Di dalam tubuh ini, di dalam daging ini, kita memiliki kecenderungan untuk melawan kehendak Allah. Kita punya keinginan untuk memuaskan diri kita sendiri. Kita punya keinginan mencari kesenangan, meninggikan diri, mengejar kepentingan diri sendiri. 3 kuasa itu, keduniawian, iblis, dan kedagingan, bekerja sama menciptakan perbudakan dosa yang sempurna, yang membuat manusia terus-menerus jatuh dalam pelanggaran dosa. Sistem nilai, kebiasaan-kebiasaan itu mempengaruhi kita dari luar. Iblis bekerja secara aktif, mempengaruhi, menggodai, menipu kita. Dan keinginan kita yang besar itu
menangkap itu, dan kemudian terciptalah sesuatu yang dimana kita tidak bisa tidak berdosa, pasti berdosa. Dan makasih Tuhan, itulah yang kemudian membuat dosa kita mencengkram sedemikian rupa. Pada akhirnya, kata Paulus, kita yang berada di dalam perbudakan dosa itu akan menghadapi murka Allah. Itu jelas sekali kata Paulus. Murka Allah adalah penghakiman Allah. Karena kita terus-menerus jatuh dalam dosa, kesalahan-kesalahan. Maka konsekuensi dari pelanggaran dan dosa itu adalah penghukuman. Dosa itu seperti virus yang mematikan. Setiap detik, setiap waktu itu menyebar, menggerogoti sistem kekebalan tubuh. Yang mengerikan, virus itu menular. Orang bisa terinfeksi tanpa sadar. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Tidak ada vaksin yang bisa mencegahnya. Dan kematian adalah kepastian yang tak terelakkan. Manusia pasti menghadapi penghukuman yang mengerikan. Dan celakanya bekasih Tuhan, manusia seringkali tidak sadar bahwa dirinya berada di dalam kondisi yang mati rohani. Manusia seringkali merasa, aku baik-baik saja, aku gak butuh Tuhan, aku gak perlu juru selamat di dalam hidup saya. Padahal dia sekarat secara rohani. Disinilah Tuhan kemudian kita yang terkungkung, diperbudak oleh dosa, kita membutuhkan anugerah Tuhan. Bapak kasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu ada sebuah kasus yang menarik di rumah sakit di Jakarta. Jadi ada seorang pria muda datang ke rumah sakit, ke ruang IGD. Dia ada keluhan sesak nafas gitu ya. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa kadar oksigen di dalam darahnya itu sangat rendah. Jauh di bawah normal. Nah kemudian mau ditindak lanjut, mau diberikan oksigen. Tetapi si pasien ini mengatakan, no, tunggu dulu. Saya baik-baik saja dok. Saya masih bisa berjalan, saya masih bisa bicara ini. Bahkan tadi pagi saya masih bisa kerja dengan baik. Dokter itu kemudian menatapnya dalam-dalam. Dan dengan sangat serius dia berkata, Anda tahu kenapa orang tenggelam bisa meninggal dalam hitungan menit, sedangkan orang kelaparan bisa bertahan berminggu-minggu? Itu karena kekurangan oksigen jauh lebih berbahaya dari kekurangan makanan. Dan saat ini sel-sel dalam tubuh Anda itu sedang sekarat kekurangan oksigen. Meskipun Anda merasa baik-baik saja. Tetapi masih ngotot. Tapi saya tidak merasa ada yang salah dengan tubuh saya. Justru itu bahayanya. Ketika kadar oksigen turun perlahan-lahan, otak kita kehilangan kemampuan untuk menyadari bahayanya. Semakin kita kritis, semakin kita merasa tidak ada yang salah. Dan banyak pasien yang meninggal karena fenomena ini. Mereka menolak bantuan sampai terlambat karena merasa baik-baik saja sampai detik-detik terakhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan rohani banyak orang juga yang berpikiran sama. Saya baik-baik saja tanpa Tuhan. Saya ini sehat, saya ini kuat, saya ini bugar, saya tidak perlu Tuhan. Kita mungkin menjalani kehidupan sehari-hari dengan anggapan kehidupan rohani sesuatu yang tidak perlu. Seolah-olah kita berpikir bahwa kalau kita masih bisa bekerja, kita masih bisa makan enak, kita masih bisa berlibur, bersenang-senang, kita bisa mencapai target-target hidup kita. Sekalipun itu tanpa Tuhan, kita merasa saya baik-baik saja. Sikap ini mirip dengan pasien tadi bukan? Yang menolak bantuan oksigen karena merasa dirinya masih bisa bernapas dan berjalan. Bukankah kita juga sering seperti itu? Kita sering menolak pertolongan Tuhan karena merasa hidup kita baik-baik saja.
Kita tidak menyadari bahwa sebenarnya jiwa kita sedang sekarat, terputus dari sumber kehidupan sejati yaitu Allah sendiri. Maka Bapak kasih Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita. Ketika kita mengatakan saya baik-baik saja tanpa Tuhan, apakah benar demikian? Coba periksa hati kita dengan jujur. Bukankah ada kekosongan di sana? Kekosongan yang tak terpenuhi sekalipun banyak hal yang kita capai. Rekening kita mungkin penuh. Bukankah di sana ada kehampaan yang tak terobati? Sekalipun kita mungkin banyak aktivitas. Bukankah di sana ada kegelisahan, ada kerinduan kepada sesuatu yang lebih bermakna sekedar daripada kehidupan ini? Makasih Tuhan, seperti seseorang yang tenggelam perlahan-lahan dalam pasir hisap. Semakin kita merasa baik-baik saja tanpa Tuhan, sebenarnya kita semakin tenggelam dalam kematian rohani. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap hari tanpa Allah itu sama seperti satu langkah dengan kehampaan rohani. Tanpa hubungan dengan Allah kita seperti ikan yang tadi dikeluarkan dari lingkungannya. Kita sedang menggelepar-gelepar. Mungkin kita bergerak, tetapi sedang menuju kematian. Bapak kasih Tuhan, saat ini Allah rindu membuka mata rohani kita. Dia ingin kita menyadari bahwa standar baik-baik saja bukanlah sekedar kesehatan fisik. Standar sejatinya adalah hubungan yang hidup dengan Tuhan, yang hanya kita peroleh melalui Yesus Kristus. Sama seperti seorang dokter yang tegas memberitahu bahwa kondisi pasiennya kritis. Hari ini Roh Kudus juga berbicara tegas kepada kita. Tanpa Kristus tidak ada yang baik-baik saja. Kita membutuhkan pertolongan segera. Kita membutuhkan kasih karunia-Nya. Kita membutuhkan karya keselamatannya. Karena hanya di dalam Dia kita hidup. Yang kedua, Bapak kasih Tuhan, kasih karunia Allah itu menghidupkan. Kasih karunia Allah yang kaya itu menghidupkan, membangkitkan dan mengangkat kita bersama-sama dengan Kristus. Next, Bapak kasih Tuhan, apakah di antara Bapak Ibu pernah ada yang jalan-jalan begitu ya ke Mesir dan ke sana kemudian lihat ada mumi gitu ya? Kalau saya pribadi nggak pernah ke museum yang seperti itu. Tetapi katanya di sana itu ada mumi. Dan mumi itu jenazah-jenazah yang berusia itu sekitar 4.000 tahun. Yang sudah diawetkan dengan sangat sempurna. Katanya sih secara fisik tubuhnya kelihatannya masih bagus gitu ya. Setiap detil wajahnya bahkan rambutnya masih ada yang terpelihara. Keren sekali bukan? Bagaimana orang membuat alat pengawet yang sedemikian rupa dan tetap mempertahankan organ tubuhnya, itu keren sekali menurut saya. Tetapi sebenarnya ada satu hal yang tidak ada di sana. Apa itu? Kehidupan. Tidak peduli seberapa canggih teknik pengawetan, tidak peduli seberapa hebat, seberapa mahal prosesnya, mayat tetaplah mayat, Bapak Ibu. Tak bernyawa, tak bergerak, tak memiliki kehidupan. Bapak kasih Tuhan, begitulah juga dengan kehidupan yang mati secara rohani. Tidak peduli dengan apapun yang manusia lakukan, pencapaian dan juga usaha-usaha yang dilakukan manusia. Manusia nggak bisa. Manusia akan tetap diperbudak oleh dosa sehebat apapun usaha manusia. Kalau dia berhadapan dengan keadilan Allah, maka manusia akan menghadapi penghukuman. Nggak ada jalan keluar sebenarnya. Karena manusia sudah mati. Nggak mungkin mumi itu bisa bangkit, nggak mungkin. Begitu juga kita yang mati secara rohani, nggak mungkin kita bisa membangkitkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa apa-apa, Bapak kasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti yang tidak ada jalan, firman Tuhan mengatakan, tetapi Allah yang kaya oleh kasih karunia yang besar dilimpahkan kepada kita. Kata tetapi di sana
Itu merupakan kata yang membalikkan kondisi. Kata tetapi di sana menunjukkan tidak ada inisiatif manusia, tetapi ada intervensi Allah, ada anugerah Allah, ada inisiatif Allah untuk melakukan sesuatu. Di dalam kondisi manusia yang tanpa jalan keluar, manusia yang terjerat di dalam lingkaran dosa yang tadi, dan sedang menuju penghukuman yang tidak bisa melakukan apa-apa, Tuhan mengintervensi. Allah membalikan kondisi yang ada. Allah yang kudus yang harusnya menghukum manusia tidak menghukum manusia di sana. Tetapi apa? Ia menunjukkan belas kasihannya. Ia menunjukkan pemulihan kepada manusia yang mati itu. Dan mengapa ia melakukannya? Paulus mengatakan karena Allah yang kaya dengan rahmatnya. Saya sengaja menaikkan intonasi saya mengatakan kaya. Karena kata kaya di sana itu merupakan kata kaya yang menunjukkan kebesaran kekayaan. Kita diajak memikirkan, seorang penafsir mengajak kita memikirkan kekayaan yang pernah kita lihat. Dan kemudian mengkalikannya dengan tak terhingga. Itulah kekayaan kemurahan Allah. Allah mengatakan, Paulus mengatakan bahwa kekayaan kemurahan Allah itu besar sekali. Betapa dalam, betapa luas, betapa tingginya, tak terhingga kemurahan Allah itu. Kalau dibandingkan di awal, saya tadi mengatakan, dosa manusia itu banyak, bergunung-gunung. Tetapi ini dikontraskan. Sekalipun dosa manusia itu bergunung-gunung banyak sekali. Tetapi jauh lebih itu, kekayaan Allah melebihi daripada dosa manusia itu. Jauh lebih banyak. Makanya kalau kita membaca di dalam perumpamaan tentang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Di sana dikatakan hamba itu berhutang 10.000 talenta bukan? Bapak Ibu tahu berapa 10.000 talenta? Saya coba mencari dan menghitungnya gitu ya. 10.000 talenta itu 342 triliun. Angka yang fantastis. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gaji kita setiap bulan 3 juta. Dan kita punya hutang 342 triliun. Bisa bayar sampai kapan? Itu pun kalau 3 juta itu kita simpan tiap bulan. Padahal kita punya kebutuhan sehari-hari. Artinya apa? Kita punya hutang yang tak terbatas. Hutang yang banyak sekali. Kepada siapa? Kepada Allah. Hutang itu banyak sekali dan tidak mungkin kita bisa bayarkan. Tetapi kekayaan Allah itu jauh melebihi daripada hutang-hutang dosa kita. Allah yang kaya dengan rahmatnya itu menghapus lunas hutang-hutang yang tak terbatas itu. Bagaimana Allah menunjukkan kasih rahmatnya yang kaya, yang banyak itu, yang berlimpah-limpah itu kepada kita. Ia melakukannya itu di dalam Kristus. Pertama, bagaimana ia melakukannya? Ia menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Bayangkan tadi seorang yang sudah mati, mumi tadi gak bisa bergerak begitu ya, gak ada respon, gak ada kesadaran. Tapi kemudian diberikan hati yang baru. Dan itulah yang Allah kerjakan. Ia menghidupkan kita, ia memberikan jantung rohani kepada kita, jantung yang baru. Kemudian ketika kita diberikan jantung rohani yang baru, kita yang tadinya mati, kemudian menjadi hidup. Tadinya tidak merasakan Allah, kemudian kita menjadi merasakan Allah. Ada jantung berdetak di sana. Kita kini jadi merasakan Allah. Kita memiliki kerinduan. Saya ingin mengenal Tuhan. Saya ingin dekat dengan Tuhan. Kita mulai merespon kasih-Nya kepada kita. Kita ingin bersekutu dengannya. Kita rindu membaca firman Tuhan. Kita rindu berelasi. Tadinya nggak ada perasaan itu. Tapi diberikan jantung rohani itu kepada kita. Dan kita kemudian menjadi peka dengan dosa-dosa kita.
Kita tidak enjoy lagi, tidak biasa-biasa dengan dosa. Karena apa? Ada jantung rohani diberikan. Kita jadi sensitif. Kita tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Yang kedua, Allah membangkitkan kita bersama dengan Kristus. Kalau di awal tadi kita katakan bahwa kita tidak hanya mati, tetapi ada perbudakan di sana. Perbudakan dosa. Membangkitkan kita artinya apa? Yang memutuskan kita dari ikatan perbudakan dosa itu. Kebiasaan buruk, pola pikir lama, kecanduan, dan lain sebagainya. Kini kita bisa berkata tidak kepada dosa yang mempengaruhi kita. Kita bisa berkata tidak kepada si iblis yang mungkin menggodai kita. Kita bisa berkata tidak bahkan kepada keinginan, kedagingan kita sendiri. Karena apa? Kita sudah tahu bahwa Kristus mengalahkan kuasa dosa itu. Dan kita pun bisa mengalahkan kuasa dosa itu. Yang memberikan kemampuan kepada kita. Dan yang ketiga yang paling spektakuler. Yang mendudukkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bayangkan Bapak kasih Tuhan yang tadinya gelendangan, udah mau mati. Kemudian gelandangan itu diangkat, dibawa ke dokter. Kemudian diberikan pakaian dan makan dan minum. Tapi kemudian bukan hanya itu, dia didudukkan semeja dengan raja. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Dari kondisi yang paling dalam terpuruknya, diangkat menjadi di tempat yang tertinggi. Kita menjadi semeja dengan Tuhan. Betapa menakjubkan bukan pekerjaan Tuhan yang demikian hebat. Ini merupakan satu transformasi yang luar biasa. Dari kematian menuju kemuliaan. Dari kubur dosa menuju tata surgawi bersama dengan Tuhan. Dari keputusasaan menuju pengharapan yang kekal. Dan semua itu bukan karena kita layak, bukan. Itu karena kekayaan dan anugerahnya yang begitu besar. Paulus mengatakan mengapa sih Tuhan kerjakan itu? Semata-mata karena Allah ingin menunjukkan betapa kayanya dia. Betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa luas, betapa berlimpahnya kasihnya yang tak terselami oleh manusia. Adakah itu kita rasakan di dalam Tuhan? Bapak kasih Tuhan. Bapak kasih Tuhan, X. Di Amerika Serikat itu ada seorang pria bernama Bob Walkman. Dia menjadi teror yang mengerikan. Bob Walkman ini, atau kita sebut saja namanya Bob, di bawah tanah rumahnya itu ada satu tempat gitu ya. Nah kemudian orang ini jahat sekali. Dia cari perempuan-perempuan muda, dia culik, dia taruh di bawah tanahnya. Dan di bawah tanah itu dia kurung. Dan dia melakukan kekerasan seksual yang luar biasa. Biasanya bertambah, ada 1, 2, 3, kemudian mereka ditempatkan di sana. Bahkan sampai ada yang melahirkan di sana. Bahkan lebih daripada itu, yang paling bikin mual gitu ya, adalah ketika ada yang mati, dia melakukan tindakan yang susah saya katakan begitu ya. Dipotong-potong, bahkan ditaruh dagingnya di kulkas. Bahkan ketika polisi mencari, ada bagian yang sedang dimasak. Itu membuat petugas yang melihat itu pun muntah. Betapa mengerikannya orang ini. Dan pada akhirnya orang ini ketangkap. Dan dia menghadapi vonis yang tak terelakkan. Ia yang telah menciptakan penjara untuk orang lain, akhirnya ia terkurung juga di dalam penjara. Namun penjaranya yang gelap itu sebenarnya nggak bisa dibandingkan dengan kegelapan jiwanya. Orang ini nggak pernah mengenal kasih, tidak pernah menerimanya, ya tidak pernah memberikan kasih. Yang ada hanyalah kejahatan. Dia nggak pernah mengenal Tuhan, nggak pernah mengenal gereja Alkitab. Semua itu asing bagi dia. 3 bulan sebelum dieksekusi, sesuatu yang tak terduga terjadi.
Suatu malam, sayup-sayup terdengar nyanyian dari kapal. Ternyata di penjara itu ada kapal, sedang ada ibadah. Entah apa yang kemudian membuat dia tergerak untuk berjalan ke sana untuk mengikuti ibadah kapal itu. Di sana dia mendengar tentang kasih, tentang pengampunan yang tak terbatas, tentang rahmat Tuhan yang melampaui segala kejahatan. Yang mengejutkan ketika pendeta itu melakukan altar call, biasanya altar call, satu-satu maju. Bob ini dengan rantai di tangan dan di kakinya, dengan darah di masa lalunya, ia berlari terhuyung-huyung ke depan. Pria yang telah membuat banyak orang menangis, mual melihat kejahatannya, pada hari itu berlutut di hadapan Tuhan dan menangis. Ampuni aku, ampuni aku. Seorang pembunuh berdarah dingin, berlutut dan hancur di hadapan anugerah Allah. Bob memang tetap menjalani hukuman matinya karena kejahatannya. Namun dalam 3 bulan terakhir hidupnya, ia menjadi saksi perubahan. 3 bulan hidupnya ia membaca firman Tuhan, ia banyak berdoa, dan ia banyak memimpin kelompok kecil di penjara itu. Saat eksekusi, dia menghadapinya dengan damai. Dia tahu konsekuensi yang harus dihadapi. Bapak kasih Tuhan, kisah Bob ini mengingatkan kita akan satu kebenaran yang baru saja kita dengar. Bahwa kasih anugerah Allah itu tidak pernah bertanya seberapa buruk masa lalu kita. Tetapi selalu menyatakan seberapa besar kasih Allah itu. Bahkan dalam kasus yang paling gelap, kasus yang paling tidak terampuni, firman Tuhan tetap berkata bahwa Allah itu adalah Allah yang kaya oleh kemurahan. Mungkin kisah Bob ini rasanya ekstrim bagi kita, susah untuk kita bayangkan. Tetapi yang menulis bagian ini adalah Paulus. Paulus bukankah orang yang sama juga? Paulus juga merasa bahwa ia adalah orang yang memiliki masa lalu yang buruk, masa lalu yang gelap. Bagaimana ia mengejar orang-orang Kristen untuk dibantai, bagaimana ia mengejar orang-orang Kristen untuk dipenjara, bagaimana hatinya berkobar-kobar kebencian untuk menangkap orang Kristen dan dimasukkan ke dalam penjara, bahkan bila perlu dia bunuh. Bukankah Paulus juga setuju dengan pembunuhan terhadap Stefanus? Tetapi Paulus yang sama itu bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dia hancur di hadapan kasih anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita pun tidak layak untuk diselamatkan oleh Tuhan. Jangan berpikir bahwa kita lebih layak untuk diselamatkan daripada orang lain. Enggak. Jikalau Tuhan pun menyelamatkan kita, kasih Tuhan, itu semata-mata karena kasih-Nya yang kaya. Atau jangan juga kita berpikir begini, oh saya terlalu rusak untuk diperbaiki, saya terlalu berdosa untuk dipulihkan oleh Tuhan, saya terlalu hancur, saya seperti gelas yang sudah pecah berkeping-keping. Gak mungkin Tuhan bisa memperbaiki saya, gak mungkin saya bisa dipulihkan. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, Bapak kasih Tuhan, tidak ada kerusakan yang terlalu parah, tidak ada luka yang terlalu dalam, tidak ada dosa yang terlalu gelap di hadapan anugerah Tuhan. Slide, lanjut, next. Bapak kasih Tuhan, Tuhan Yesus, Dia adalah seniman yang luar biasa, yang mengubah puing-puing yang tidak berguna untuk menjadi mahakaryanya.
Bapak kasih Tuhan, untuk itu mari kita lihat di dalam hidup kita, Bapak kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Dia, mengakui segala kelemahan dan dosa kita. Dan kita terima pengampunannya. Mari kita deklarasikan bahwa kita ini adalah orang yang diselamatkan oleh kekayaan anugerah Tuhan yang tak terbatas. Ketika kita melihat hidup kita adalah hidup yang diselamatkan oleh kekayaan yang tak terbatas oleh Tuhan. Maka seharusnya yang muncul adalah ucapan syukur. Hal yang ketiga, Bapak kasih Tuhan, yang terakhir. Anugerah keselamatan itu mendorong kita untuk memuliakan Allah dengan perbuatan baik kita. Bapak kasih Tuhan, kalau kita lihat firman Tuhan mengatakan, next slide, next lagi. Firman Tuhan mengatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita perhatikan di sini sebenarnya kata buatan dan ciptaan itu mirip. Nah, kata buatan di sana itu berakar dari kata yang sama begitu ya. Atau kata buatan di sana itu poima dalam bahasa aslinya. Atau itu akar kata yang sama dengan poem atau puisi. Jadi firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita ini adalah karya seninya Tuhan. Kita ini adalah puisinya Allah gitu ya. Dan ditujukan apa? Untuk memuliakan Allah. Tetapi buatan pertama itu, berkasih Tuhan, itu rusak. Karena kejatuhan Adam dan Hawa. Dan kemudian kejatuhan itu mempengaruhi kejatuhan itu seluruh manusia. Tetapi kemudian kita diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus. Manusia yang telah rusak itu, manusia yang telah berdosa itu diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus. Dan penciptaan ulang itu membutuhkan pengorbanannya. Nah, mungkin kita kemudian bertanya, untuk apa kita diciptakan ulang? Sekali lagi, sebagai puisinya Tuhan, sebagai masterpiece-nya Tuhan, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu adalah sebagai respon karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai orang yang sudah mendapatkan karunia keselamatan, maka kita pun melakukan pekerjaan baik itu. Artinya ketika Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya kepada kita, maka respon kita adalah pekerjaan-pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu pun Tuhan anugerahkan kepada kita untuk memuliakan namanya. Artinya apa? Berkasih Tuhan. Kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Kita sesudah mendapatkan karunia keselamatan, karya Allah, Tuhan ingin kita menunjukkan perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika orang melihat perbuatan-perbuatan baik di dalam hidup kita, kemudian mereka memuliakan Allah. Mereka melihat, oh itu dulu orang yang berdosa bukan? Kayaknya itu dulu tukang marah. Tapi lihat, ketika dia mengenal Tuhan, dia menjadi seorang yang ramah, seorang yang baik. Memang Tuhannya luar biasa. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, berkasih Tuhan. Berkasih Tuhan, suatu hari di Jogja itu ada seseorang pembuat gerabah gitu ya. Gerabah itu kerajinan yang terbuat dari tanah liat dan dibakar dan kemudian mengeras. Nah, orang ini rajin sekali. Dia bikin gerabah dan dia sangat menikmatinya. Sebenarnya dia nggak terlalu peduli orang mau lihat apa enggak. Nah, kemudian ya dia bikin terus taruh di gudang, bikin taruh di gudang. Begitu seterusnya. Orang nggak tahu bahwa dia memiliki banyak karya itu. Dan itu sesuatu yang aneh bukan? Suatu hari kemudian ada seorang wisatawan, kebetulan sampai ke tempatnya dia. Nah begitu sampai ke tempatnya dia melihat apa yang sedang Anda lakukan. Oh ini saya lagi bikin ini, gerabah. Begitu ya. Nah ketika dia buat, wah ini kayak bagus nih. Tapi orang itu bilang, ini saya hanya mengisi waktu. Tapi wisatawan itu terus bertanya sampai akhirnya.
Karena wisatawan itu penasaran, kok kayaknya ini bagus nih gerabahnya, keren nih, karena dia jarang lihat di tempatnya. Dan kemudian ya setelah percakapan yang panjang, akhirnya dia membawa orang itu ke gudangnya. Nah, ketika gudangnya dibuka, di sana ada banyak gerabah-gerabah yang sangat bagus dengan ukuran yang rumit, dengan guci dan lukisan-lukisan yang bagus begitu. Semua itu tertutupi debu gitu ya. Tapi sang wisatawan itu berteriak, wah ini karya yang bagus, luar biasa, kenapa Anda menyembunyikan semua ini? Dan ternyata wisatawan ini adalah seorang kurator museum seni di Eropa. Ia tak bisa membiarkan karya itu tetap ada di tempat tersembunyi. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya disetujui ada pameran. Dan yang mengejutkan kemudian pameran itu membuat karyanya dilihat orang banyak dan dikagumi oleh orang banyak. Bahkan karyanya itu kemudian mempengaruhi orang-orang di sekitarnya menjadi pembuat gerabah juga dan memberikan nafkah kepada mereka. Orang itu kemudian mengatakan begini, saya tidak menyangka karya-karya yang saya sembunyikan ini bisa memberikan dampak sebesar ini. Selama ini saya berpikir membuat gerabah hanya untuk kepuasan pribadi. Ternyata Tuhan punya cara yang lebih besar. Bapak Ibu kasih Tuhan, di bagian awal tadi kita sudah diberitahukan, kita ada di dalam jurang yang paling dalam. Kemudian Tuhan menjadikan kita maha karyanya. Tetapi maha karya itu bukan untuk disembunyikan. Bukan untuk ditaruh di tempat-tempat tersembunyi. Kita yang jadi maha karyanya Tuhan. Tuhan menganugerahkan kasih karunia kepada kita. Tetapi kasih karunia itu bukan untuk disembunyikan. Tetapi untuk ditunjukkan kepada orang lain. Bukan untuk kebanggaan kita. Tetapi ketika orang melihat kasih karunia-Nya, masterpiece dari Allah itu ada di dalam hidup kita, mereka memuliakan Tuhan. Mungkin kita bertanya bagaimana caranya menjadi masterpiece of God yang menunjukkan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Jawabannya mungkin sederhana. Mungkin kita mulai dari hal-hal yang kecil, Bapak kasih Tuhan. Kita memberikan perhatian kepada karyawan-karyawan kita. Kita tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita mungkin membantu tetangga-tetangga yang membutuhkan bantuan. Ada rekan yang mungkin juga sedang kesulitan dan bergumul. Kita sediakan telinga kita untuk mendengarkan mereka. Bahkan di dalam keluarga kita, ada keluarga yang salah kepada kita. Kita ampuni mereka dan hubungan dipulihkan. Bukankah seperti itu yang Tuhan kerjakan? Next. Bapak kasih Tuhan, seperti pameran dalam foto. Pameran, kalau misalnya pameran kan ada begitu banyak foto-foto di sana, kasih Tuhan. Dalam pameran itu, perbuatan-perbuatan baik kita lakukan, itu menunjukkan kasih karunia Allah. Mungkin dalam foto itu ditunjukkan ada hati yang tulus ketika membantu sesama yang mengalami kesusahan. Di foto yang lain ada maaf buat yang lain yang telah menyakiti hati kita. Di foto yang lain ada foto di mana kita menunjukkan kebaikan-kebaikan, tetapi bukan menunjukkan tentang diri kita, tetapi itu untuk menunjukkan tentang Allah. Dan kemudian orang memuliakan Allah. Dan untuk itulah karya agung itu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Supaya karya agung itu dilihat orang-orang banyak dan memuliakan Tuhan. Bapak kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita ini adalah maha karyanya Tuhan. Dan maha karyanya Tuhan itu membebaskan kita dari kematian rohani yang paling mengerikan. Maha karyanya Tuhan itu dinyatakan melalui kasih karunia-Nya yang menghidupkan
membangkitkan dan mendudukkan kita bersama dengan Kristus. Setelah mendengar firman Tuhan hari ini, maukah kita membuka hati kita untuk kasih karunia-Nya Allah yang menyelamatkan kita? Bagi kita yang sudah diselamatkan, sudahkah kita menghidupi status dan identitas kita sebagai orang yang sudah menjadi seorang yang sudah menikmati mahakarya Tuhan itu? Dan maukah kita menunjukkan itu di dalam perbuatan-perbuatan kita? Biarlah Tuhan yang menolong kita untuk menghidupi apa yang sudah Tuhan kerjakan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh dengar. Ini adalah identitas kami orang-orang yang sudah menikmati kasih karunia yang begitu hebat dari Tuhan. Kemurahan Tuhan yang begitu limpah. Tuhan, ketika kami mendengar ini biarlah membuat kami menyadari sungguh-sungguh siapa kami di dalam Tuhan. Dan kami boleh menyatakan itu di dalam setiap ucapan syukur kami, di dalam setiap perbuatan kami. Ini doa kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.